Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah pada malam hari ini. Kita masih diberi kesehatan, masih diberikan usia untuk bisa hadir, insya Allah hadir malam ini kembali belajar kepada Ustadz Kiai Haji Muhlisin Aziz yang insya Allah malam ini materinya indahnya toleransi. Nah ini Ustadz, kalau udah mendengar toleransi ya mungkin lagi viral, lagi ramai ya Ustadz. Mana toleransi bukan antar ini aja Ustadz, antar golongan yang sama, bahkan yang berbeda golongan pun akan tetap menjadi suatu bahasan di mana batasan benteng tentang istilah toleransi ini ya sedikit banyaknya orang banyak yang mensalahkan, habis itu ada menyalahgunakan, bahkan memberikan dengan persepsi masing-masing. Insya Allah malam ini Ustadz Muhlisin akan mengkaji terkait dengan toleransi berdasarkan Islam, Ustadz ya. Ya. Insya Allah. Mudah-mudahan materi ini kita bisa dengarkan dengan baik dan tentu harapannya setelah kita mengetahui lebih dalam tentang toleransi dari sisi Islam, kita akan makin bisa memberikan sebuah sikap toleransi kepada siapapun. Ya, setelah insya Allah nanti kita akan dengarkan sama-sama. Jika rekan-rekan ada pertanyaan, dipersilakan bisa melalui chat atau bisa resen, insya Allah nanti setelah Ustadz menyampaikan kajiannya, saya akan bacakan pertanyaannya atau boleh menyampaikan langsung. Selain live Zoom, insya Allah kita juga live di YouTube Madrasah Ukhuwah. Jadi misalnya nanti setelah ini rekan-rekan ingin mendengarkan kembali kajian malam ini, bahkan bukan hanya malam ini, kajian-kajian kita sebelumnya yang rutin di Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, Jumat subuh, dan Jumat malam. Itu ada semua di YouTube Madrasah Ukhuwah. Untuk tidak berpanjang lebar kembali dan biar bisa memaksimalkan waktu kepada Ustadz Muhlisin Aziz, kita persilakan. Tafadhol Ustadz. Syukron Kang Dedi yang selalu setia menemani kita minimal di setiap Selasa malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, keluarga besar Madrasah Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kita waktu, kesempatan, menggerakkan hati kita untuk memilih bersilaturahmi lewat media Zoom ini untuk menambah ilmu kita, tholabul ilmi bersama. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini betul-betul Allah catat sebagai amal soleh kita. Allah berikan pemahaman yang benar malam hari ini kepada kita dan Allah memberikan kita semangat dan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan diskusi tentang satu hal yang menurut saya penting ya. Karena kalau ini tidak kita pahami sebagaimana Kang Dedi tadi sampaikan, batasan-batasannya di mana sih kita toleran? Jangan sampai kita kemudian mengorbankan akidah kita demi toleransi. Tetapi jangan juga kemudian atas nama agama kita juga berbuat dolim
ketika mensikapi perbedaan. Makanya saya memberi judul Indahnya Toleransi, bagaimana Islam itu memberikan kita guidance atau kompas ketika kita menghadapi perbedaan. Apakah perbedaan yang given ya, perbedaan given itu yang nggak bisa milih. Gitu. Laki-laki perempuan itu kan nggak bisa milih kita. Atau perbedaan kita dilahirkan dari rahim orang tua yang sukunya apa, kan nggak bisa milih itu. Nanti kita bisa tentukan ini mana yang bisa milih, mana yang tidak, dan sikap apa seperti sikap terbaik apa ketika kita menghadapi perbedaan. Kenapa Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian penting kita meletakkan pada porsi yang tepat kata toleransi ini? Karena beberapa tahun terakhir ya saya kira intoleransi itu sudah mulai marak gitu ya. Dengan dalih agama, dengan dalih apapun, kok hal-hal yang kecil kita ini gagap. Kita ini kurang bijak ketika melihat perbedaan. Apalagi udah ngomongin politik, ngomongin beda madhab, kadang-kadang beda guru aja, itu kemudian kita gampang sekali, kemudian terlontar dari lisan kita, atau tangan kita itu begitu gampang nulis-nulis status yang meniscayakan kita tidak siap hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda dengan kita, gitu ya. Kemudian akibat lebih lanjut dari toleransi yang kemudian tidak pada tempatnya, kita gagap mensikapi perbedaan itu, begitu gampang kita kemudian menganggap orang lain yang berbeda dengan kita itu kita dolimi. Dengan apa? Dengan kata-kata. Kita labeli orang-orang yang berbeda dengan kita itu dengan kafir, dengan kemudian label-label yang kita sendiri kalau dilabeli nggak mau ya. Kita gampang menyesatkan, membid'ahkan, bahkan kemudian takfiri. Yang paling khawatir itu takfiri, yaitu mengkafirkan. Yang lebih khawatir lagi dilanjutkan, bukan hanya takfiri, dilanjutkan kalau kafir berarti boleh kita mendolimi mereka. Dan itu kemudian hampir setiap hari dalam level yang paling rendah sampai level mengkhawatirkan hampir kita baca ya. Karena ini kan sekarang era digital, semuanya kita bisa akses dengan mudah. Begitu ada peristiwa intoleran, berbeda, itu kemudian mengakibatkan sesuatu yang bersifat negatif, itu mudah sekali diekspos. Beberapa tahun yang lalu, Kang Deddy, ini mengkhawatirkan. Jadi ternyata ada satu buku, namanya judulnya itu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, judulnya aja kan mestinya luar biasa ya. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 11. Kelas 11 itu kelas berapa ya? 10, 11. Kelas 2 ya. Kelas 2. Kita repot sekarang di kelasnya itu. 2 SMA aja ya. Mesti ngitung dulu itu. Kelas 11, berarti kelas 2 SMA. Itu lolos sensor sampai disebarkan. Kemudian di salah satu SMA di Jombang, Jawa Timur sana, itu editornya apakah mereka juga intoleran atau enggak paham, membiarkan itu. Bayangkan di halaman 78 buku itu tertulis, orang yang tidak menyembah Allah disebut non-muslim dan dia kafir dan boleh dibunuh. Kebayang nggak kalau ini diajarkan kepada anak-anak SMA yang lagi semangat-semangatnya, pokoknya semua orang yang tidak menyembah Allah disebut kafir dan boleh dibunuh. Untungnya kemudian dengan informasi yang gampang hari ini, segera kemudian diviralkan dan kemudian segera ditarik. Nah, ini fenomena-fenomena seperti ini kan luar biasa. Saya pernah membaca penelitian-penelitian kecil-kecilan gitu ya. Guru-guru itu ternyata hampir lebih dari 50% punya pandangan ya Kang Deddy ya, Bapak Ibu sekalian, punya pandangan intoleran. Rata-rata tidak siap melihat perbedaan. Orang yang berbeda dengan mereka, terutama perbedaan dalam konteks keyakinan. Dan ini kan mengkhawatirkan. Sebab kalau keyakinan dasar bahwa Islam mengajarkan kita bisa hidup berdampingan, bahkan dengan orang yang berlainan keyakinan dengan kita, tidak ditanamkan sejak dini, nanti gimana kita? Bagaimana anak-anak kita hari ini itu di sekolah udah orang beda-beda, latar belakangnya beda, gitu ya. Nanti kita semakin tinggi lagi anak-anak kita,
Nggak mungkin hari ini kita ini tidak mengakses dunia yang memang sejatinya berbeda. Oleh karenanya toleran menjadi sebuah keniscayaan buat saya agar kita bisa nyaman hidup berdampingan dengan orang-orang yang memang dari sononya sudah berbeda. Jadi fenomena intoleran itu hari ini menurut saya mengkhawatirkan kalau tidak disikapi dengan segera dengan langkah-langkah yang menurut saya sistematis sehingga anak-anak kita sejak dini jangan kemudian diajarkan bahwa yang paling benar itu A, kemudian yang lain salah sehingga mereka tidak siap untuk menghormati orang-orang yang berbeda dengan keyakinan kita dalam konteks apapun. Mari kita lihat kenapa ini mengkhawatirkan, karena Rasulullah sendiri orang yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan Islam begitu luar biasanya mengajarkan pribadi yang lembut, yang toleran, yang begitu luar biasa dalam konteks apa saja. Misalkan ada satu cerita yang saya kira kita sering membaca cerita ini. Rasulullah itu setiap hari menyuapi perempuan Yahudi buta yang setiap hari juga mencaci maki Rasulullah. Setiap hari Bapak Ibu sekalian Rasulullah membawakan makanan, dilembutkan makanan itu, disuapkan kepada perempuan. Yang perempuan itu setiap hari isinya adalah jangan percaya Muhammad. Muhammad adalah tukang sihir, Muhammad adalah tukang bohong. Tetapi pada saat yang sama menghadapi orang yang berbeda bahkan memusuhi Rasulullah, Rasulullah kemudian mensikapi dengan sikap yang luar biasa, akhlaknya didahulukan, tetap memberikan makanan kepada perempuan Yahudi buta itu, sampai kemudian satu cerita Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar, besan sekaligus sahabat Nabi itu nanya sama Aisyah, istrinya Rasulullah yang kebetulan putrinya Abu Bakar. Kira-kira pertanyaan Abu Bakar begini, wahai Aisyah, saya ini ingin mencoba meneladani seluruh akhlak Rasulullah. Kira-kira apa saja ya sampai Rasulullah wafat itu akhlaknya yang belum saya teladani. Singkat cerita Aisyah mengatakan, kayaknya ayah belum melakukan ini. Rasulullah itu setiap hari itu selalu membawa makanan dan makanan itu dilembutkan kemudian disuapkan kepada perempuan Yahudi dan kemudian walaupun perempuan Yahudi itu selalu mencaci maki Rasulullah. Singkat cerita esok harinya Abu Bakar datang ke satu tempat yang ada perempuan Yahudi itu dan ingin melanjutkan akhlak Rasulullah yang belum dia kerjakan. Singkat cerita ketika Abu Bakar ingin menyuapkan ke lisan perempuan Yahudi buta yang mencaci maki Rasulullah itu, dia kaget karena ternyata tangannya Abu Bakar itu ditampik ya oleh perempuan itu dengan refleks. Siapa kamu gitu ya? Dan Abu Bakar mengatakan, saya yang setiap hari menyuapi engkau. Bukan gitu. Bukan engkau. Saya yakin betul bukan Anda yang menyuapi saya. Yang menyuapi saya tidak kasar seperti ini, orangnya lembut. Saya ngerasakan betul betapa dia menyuapi saya dengan keikhlasan. Singkat cerita, iya, maafkan saya, memang saya bukan orang yang menyuapi kamu kemarin. Tahukah kamu, saya ini adalah sahabatnya dan yang kemarin dan sebelum hari-hari sebelumnya menyuapi kamu namanya adalah Muhammad ibn Abdullah. Orang yang setiap hari kau caci maki. Begitu kagetnya perempuan Yahudi itu dan kemudian dia menangis sejadi-jadinya dan di hadapan Abu Bakar dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini satu cerita yang menggugah kita untuk menunjukkan betapa bahwa Rasulullah pribadi yang toleran, bukan hanya toleran, pribadi yang lemah lembut, sekaligus pribadi yang begitu luar biasa membalas kebaikan cacian dengan kelembutan dan akhlak yang baik, bahkan menyuapi perempuan Yahudi itu. Bahkan kalau kita baca hadis riwayat Bukhari Muslim yang sangat panjang tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib, Rasulullah tidak punya lagi orang yang berada di garis depan membentengi, melindungi Rasulullah ketika berdakwah. Dia punya inisiatif, kemudian datang ke penduduk Taif yang kemudian dikuasai oleh Bani Sakif. Dia berharap mendapatkan perlindungan. Tapi apa yang terjadi?
ketika Nabi Muhammad dengan anak angkatnya Harisah kemudian datang ke pemimpin pemuka Bani Sakif yang berkuasa di Taif, yang dia lakukan, yang dia dapatkan adalah kira-kira beginilah. Tokoh-tokoh Bani Sakif mengatakan, kenapa ya Tuhan kemudian mengirimkan orang yang mengajak ke agama yang lebih baik itu Anda, bukan selain Anda. Anda ini tidak pantas. Kami sudah cukup dengan berhala lata kami. Kami sudah makmur, kami sudah, dan saya saya begitu heran, saya malah khawatir kalau Anda datang menyebarkan agama ini malah kami mendapatkan kecelakaan, mendapatkan bahaya dan sebagainya. Singkat cerita, ketika ditolak oleh penduduk Taif bahkan oleh pemimpin Bani Sakif, Nabi Muhammad telah mengatakan tidak apa-apa, engkau tidak mau mengikuti agama yang saya tawarkan, saya mohon izin untuk pulang ke Mekah. Singkat cerita, ternyata ketika Rasulullah pulang di dalam satu perjalanan, dia dihadang oleh penduduk Taif, bahkan ada anak-anak yang kemudian melempari batu Rasulullah sampai beberapa luka menimpa Rasulullah dan anak angkatnya. Sampai kemudian Rasulullah berserta anak angkatnya berteduh di bawah pohon, dan ketika sambil membersihkan luka-lukanya, ketika melihat ke langit-langit, melihat ke langit, ya langit-langit jadi beda. Melihat ke langit, Rasulullah melihat awan yang luar biasa, dan kemudian dari awan itu dia melihat malaikat Jibril. Kira-kira malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, Allah kirimkan malaikat yang menjaga gunung. Bolehkah malaikat yang menjaga gunung ini berbicara langsung dengan engkau? Kemudian Nabi Muhammad menyilahkan dan malaikat penjaga gunung mengatakan, ya Muhammad, in syi'ta an adbiqo alaihim al-ahsyabaini. Bolehkah kalau engkau berkehendak, saya akan menghancurkan, menimpakan dua gunung. Dua gunung al-ahsyabaini adalah dua gunung yang ada di antara Mekah. Untuk menghancurkan, untuk membinasakan penduduk Taif yang memusuhi dan melempari batu engkau tadi. Jawaban Rasulullah itu bukan kemudian mengiyakan malaikat penjaga gunung untuk menimpakan dua gunung yang ada di antara Mekah kepada penduduk Taif, tapi Rasulullah malah mengatakan, bal arju ayyahrujallahu min aslabihim may ya'budullah wahdah la yusyriku bihi syai'a. Bahkan saya berdoa kepada Allah, kata Kanjeng Nabi, saya berharap nanti akan lahir dari keturunan orang-orang Taif, orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mensekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Jadi betapa luar biasanya Rasulullah melihat perbedaan, melihat permusuhan, orang yang bahkan tidak menerima ajaran agamanya, dia tetap mendoakan mereka, berharap bahwa anak cucu mereka akan menerima ajaran Islam, dan Rasulullah kemudian mengangkat tangannya sekaligus berdoa, Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah apa yang dilakukan oleh penduduk Taif karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan. Itu contoh kedua betapa toleransi diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengedepankan sikap baiknya ketika orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berbeda keyakinan dengan Rasulullah, bukan menghormati agama Nabi, tapi kemudian mencaci maki, menghina Rasulullah. Contoh ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada suatu hari Rasulullah di Madinah itu lagi ngumpul-ngumpul itu bersama para sahabatnya. Tiba-tiba kemudian tidak berapa lama waktu berselang, lewatlah di hadapan Nabi dan para sahabat itu rombongan jenazah. Orang yang kemudian membawa rombongan orang yang meninggal. Tetapi kemudian dalam situasi obrolan itu, tiba-tiba Rasulullah berdiri dan kemudian membungkukkan badannya, tanda menghormati jenazah yang lewat tadi. Kaget betul para sahabat dan kemudian membisikkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau membungkukkan badan? Tahukah engkau siapa yang lewat? Itu adalah jenazah orang Yahudi. Melihat
bisikan para sahabat ternyata yang lewat tadi adalah orang Yahudi, Rasulullah balik bertanya kepada sahabat yang membisikkannya, alaisa nafsan, bukankah yang lewat tadi walaupun orang Yahudi adalah dia juga manusia? Saya menghormatinya bukan karena agamanya, tapi menghormatinya karena dia sesama manusia, sama dengan saya. 3 contoh itu saya kira Bapak Ibu sekalian bisa menghantarkan kajian kita tentang toleransi ini, betapa bahwa kemudian Rasulullah merepresentasikan, mencontohkan, menjadi role model bagi kita untuk menjadi pribadi yang lembut, pribadi yang melihat perbedaan sebagai sebuah keniscayaan. Justru perbedaan bagi Rasulullah selalu disikapi dengan sikap yang bijak sekali. Bahkan Rasulullah bahkan bagi orang-orang yang berlainan keyakinan dengan dia pun Rasulullah tidak segan-segan mendoakan mereka. Riwayat Bukhari Muslim tentang Nabi yang membungkukkan badan, tanda menghormati jenazah walaupun Yahudi karena menghormati dia sesama manusia itu, kemudian dikutip oleh Syekh Yusuf Qardawi sebagai salah satu contoh toleransi dalam Islam. Beliau kemudian mengatakan bahwa toleransi adalah sebuah sikap menghormati sekaligus menghargai adanya perbedaan-perbedaan. Baik itu perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, perbedaan keyakinan atau agama sekalipun maupun perbedaan-perbedaan adat istiadat dan perbedaan-perbedaan yang lain. Toleransi adalah bagaimana kita membangun hubungan yang baik dalam konteks hablum minan nas, ya. Toleransi itu hubungannya hablum minan nas. Jadi nanti jangan kemudian toleransi demi berhablum minan nas kita melanggar batas-batas yang kemudian hablum minallah kita korbankan. Di dalam toleransi Bapak Ibu sekalian meniscayakan adanya kelonggaran, meniscayakan adanya kelembutan hati. Dalam toleransi itu adanya kesabaran. Jadi kita nggak mungkin toleran kalau tidak punya kelonggaran hati untuk melihat perbedaan. Kita tidak mungkin bisa bertoleransi dengan benar kalau kita kasar, kita tidak lembut. Dan toleransi juga membutuhkan kesabaran. Itu definisi toleransi dan contoh-contoh yang dipraktekkan zaman Nabi, betapa Rasulullah mengajarkan toleransi yang luar biasa. Mari kita lihat dalam konteks keluarga, dalam konteks sosial maupun dalam konteks agama, toleransi yang diajarkan dalam Islam. Pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam konteks keluarga sekalipun toleransi harus ditanamkan sejak dini. Bahkan dalam konteks yang paling ekstrim yang diabadikan dalam surat Luqman ayat 15 itu, Allah katakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi'il fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini dalam konteks ketika kita punya orang tua, kemudian orang tua kita menyuruh kita yang kemudian melanggar prinsip-prinsip hablum minallah kita. Misalkan sederhana, ini ekstrim ya. Orang tua kita keyakinannya berbeda, kemudian memaksa kita untuk mengikuti keyakinan orang tua kita, maka di situ Allah memberikan kita batasan. Allah mengatakan fala tuti'huma. Jangan engkau taati orang tuamu kalau ini menyangkut keyakinan, kalau ini menyangkut akidah. Jadi toleransi tidak boleh melanggar akidah kita, tidak boleh mengorbankan keyakinan kita. Tetapi Allah lanjutkan dengan kalimat wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetapi dalam konteks berhablum minan nas, walaupun kita tidak boleh mengikuti keyakinan yang berbeda dengan orang tua kita, tetap perlakukan kedua orang tua kita dengan cara yang terbaik. Yang kedua, dalam konteks ini luar biasa, yang konteks yang lebih luas, Allah katakan dalam surat Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Hendaklah mereka memberikan makan yang terbaik kepada siapa? Orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kemudian kepada tawanan perang. Bayangin, tawanan perang itu kan pasti orang yang berbeda dengan kita. Dan itu terbukti dulu, tawanan perang Quraisy kafir itu kalau ditawan, itu di sini Allah katakan harus diperlakukan dengan baik. Jangan kemudian gara-gara berbeda karena mereka musuh, itu kemudian kita tidak berikan
makanan yang terbaik, berikan makanan, kata Allah dalam surat Al-Insan ini, memberikan makan dengan makanan yang paling kita cintai. Artinya apa? Makanan yang terbaik kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan perang. Bayangin, tawanan perang aja Quran mengatakan harus diperlakukan juga dengan cara yang terbaik. Nah, ini kita jauh dari ini kalau menggunakan konsepsi tawanan perang atau konsepsi surat Al-Insan ayat 8 ini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini contoh toleransi orang yang berlainan keyakinan. Ada seorang tabi'in itu orang yang hanya bertemu dengan sahabat. Kalau sahabat itu orang yang Islam bertemu dengan Rasulullah. Pernah bertemu dengan Rasulullah. Kalau tabi'in itu generasi setelah sahabat. Ada seorang tabi'in namanya Imam Mujahid. Ia pernah berkunjung kepada sahabatnya namanya Abdullah bin Amr. Waktu berkunjung itu Abdullah bin Amr lagi sedang menyembelih kambing lah atau domba. Dan kemudian dia mendengar Abdullah bin Amr itu menyuruh pembantunya yang menyembelih domba tadi dengan mengatakan, ya gulam, idza faragta fabda bijarikal yahud. Wahai pembantuku, kalau engkau sudah selesai menyembelih dan sudah membersihkan dagingnya, berikanlah daging ini dan engkau mulai dari tetangga kita yang beragama Yahudi. Mendengar itu, Bapak Ibu sekalian, Imam Mujahid segera mengatakan dan kira-kira ingin mengingatkan sahabatnya tadi dengan mengatakan, al-Yahud aslahakallah. Kenapa engkau berikan tetanggamu Yahudi daging dombamu? Semoga Allah membetulkan atau kemudian memaafkan apa yang kau kerjakan. Mendengar kritikan dan kemudian nasihat dari sahabatnya ini, kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, kenapa saya awali dengan tetangga saya walaupun dia beragama Yahudi? Karena saya mendengar, kata Abdullah bin Amr, ini sami'tun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena saya sering sekali mendengar bahwa Rasulullah itu mewanti-wanti, sering berwasiat untuk baik dengan tetangga. Sampai kemudian saya mengira karena seringnya Rasulullah mengingatkan agar bahwa kita ini harus baik dengan tetangga, saya menganggap bahwa tetangga akan mewarisi harta saya. Maka banyak banyak hadis Bapak Ibu sekalian yang Rasulullah mengatakan bahwa Muslim yang baik adalah Muslim yang tetangganya itu selamat dari lisan dan tangannya. Artinya Muslim yang kemudian bisa memberikan rasa aman walaupun tetangganya itu mungkin berlainan keyakinan, termasuk kasus Abdullah bin Amr yang kemudian begitu baik dengan tetangganya walaupun Yahudi, berhablu minan nas dengan tetap memberikan domba yang disembelihnya. Itulah beberapa contoh yang saya kira menjadi rujukan kita ketika kita bersikap, terutama di abad sekarang tidak mungkin kita bertemu dengan orang yang sefrekuensi dengan kita saja. Kita akan bertemu dengan orang berlatar belakang yang berbeda-beda. Sikap apa yang mestinya kita lakukan, mari kita kembalikan kepada apa yang baru saja saya sampaikan dari ayat Al-Quran, dari contoh-contoh Rasulullah maupun contoh tabi'in Muhammad bin Amr. Kalau kita mau bertoleransi dengan benar, ada 4 prinsip Bapak Ibu sekalian yang diajarkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi agar kemudian kita punya pemahaman yang pas sehingga toleransi menjadi buahnya. Pertama, prinsip bahwa yang namanya at-ta'adudiyah, namanya perbedaan itu, kata Rasulullah adalah bahwa, kata Yusuf Qaradawi, at-ta'adudiyah, yang namanya perbedaan, pluralitas, keragaman, itu memang sunatullahnya makhluk. Jadi yang namanya ciptaan Allah itu semuanya itu berbeda. Wataknya beragam. Dan itu terbukti dalam kenyataan ya. Dunia ini ada 7 miliar lebih manusia, itu nggak ada yang sama. Yang kembar identik aja itu pasti ada perbedaannya. Yang namanya makhluk itu pasti at-ta'adud. Dia berbeda-beda. Yang ahad itu cuma satu. Siapa? Al-Khaliq.
Oleh karenanya kita harus menyadari betul gitu. Karena kita bagian dari makhluk, tidak mungkin kita memaksakan kehendak kita. Semua orang harus seragam mengikuti apa yang kita kemudian ikutin. Semua orang harus mengikuti pemikiran kita. Itu berarti kita melanggar, menabrak sunnatullah bahwa yang namanya seluruh yang diciptakan Allah itu berbeda-beda. Mari kita baca misalkan surat Al-Hujurat, surat yang saya kira familiar betul ketika kita bicara tentang perbedaan. Allah katakan apa Bapak Ibu sekalian? Ya ayuhan nas. Ini menarik. Ketika bicara tentang perbedaan, Allah tidak awali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Bukan hanya orang yang beriman, tapi Allah mengingatkan seluruh manusia. Karena ini mencakup dasar untuk seluruh umat. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, beragama apapun kalian, siapapun kalian, kata Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kalian aku ciptakan, kata Allah, dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari laki-laki dan perempuan itu, kata Allah, kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Artinya apa? Berbeda-beda ya. Dan itu tadi kemudian dalam kenyataannya Indonesia aja ada ribuan suku ya. Di dunia aja ada 200 lebih bangsa. Belum sukunya, belum bahasanya. Tetapi yang Allah ingin sampaikan ketika kalian ini kami ciptakan berbeda-beda, bukan untuk saling menjelekkan. Bukan untuk saling memusuhi, bukan untuk saling menegasikan di antara orang yang berbeda dengan kita, tetapi Allah katakan li ta'arufu. Ta'aruf itu maknanya bukan ta'aruf sekarang anak-anak itu ya, gantinya pacaran diganti ta'aruf, tapi ta'aruf itu apa? Untuk saling mengenal. Ta'arif itu untuk saling memahami. Ta'aruf itu untuk saling menghargai. Ta'aruf itu untuk saling bekerja sama. Justru karena perbedaan-perbedaan itu, orang kemudian saling melengkapi. Jadi Allah menginginkan perbedaan itu harus disadari sebagai sebuah sunnatullah, tapi perbedaan tidak boleh menjadi ajang, menjadi sebab perpecahan, menjadi sebab permusuhan, menjadi sebab peperangan. Justru karena perbedaan itu ada ruang, kesempatan kita untuk saling melengkapi, mengisi, memahami, bekerja sama. Gak bisa kita bayangkan kan kalau kemudian semua orang sama profesinya. Semua orang kemudian laki-laki semua. Karakternya pemarah semua. Itu kita gak bisa bayangkan. Gak kita bisa bayangkan kalau kemudian orang cuman suku saja. Suku Sunda saja. Suku Jawa saja. Suku Aborigin saja. Itu gak bisa kita bayangkan betapa kemudian ya tidak lagi indah dunia ini. Indahnya kan karena berbeda-beda itu. Apa yang Allah ingin ajarkan dalam konteks surat Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah kemudian akhiri dengan sebuah firman, inna akramakum indallahi atqakum. Saya ingin melihat berbeda-beda karena sunnatullah, dari perbedaan itu siapa yang paling bertakwa. Siapa yang paling membawa Tuhan dalam kehidupannya. Innallaha alimun khabir, dan Allah tahu persis apa yang kita kerjakan di dalam mensikapi perbedaan. Itu yang pertama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau toleran, prinsip pertama adalah yakini bahwa perbedaan itu sunnatullah. Bahwa perbedaan itu memang karakter sifat asalnya makhluk. Yang ahad itu cuman Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip yang tidak kalah penting kalau kita mau bertoleransi dengan benar adalah prinsip bahwa perbedaan itu waqi' bi masyiatillah. Perbedaan itu yang terjadi di muka bumi ini memang dikehendaki oleh Allah. Memang sejatinya Allah tidak menghendaki semuanya satu. Betul-betul dikehendaki oleh Allah. Perbedaan itu betul-betul sunnatullah. Allah mengizinkan itu terjadi. Padahal apakah tidak mungkin Allah menjadikan kita satu agama saja, satu suku saja, gampang bagi Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki itu berkatalah jadi. Tetapi Allah menghendaki, mengizinkan perbedaan itu terjadi. Mari kita baca, ada 2 ayat yang mengkonfirmasi itu. Pertama surat Yunus ayat 99. Allah katakan bismillahirrahmanirrahim. Lau sya'a rabbuka
la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Bayangkan Allah sendiri mengatakan, lau seandainya Tuhanmu menghendaki, seandainya Allah berkehendak, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini seluruhnya. 7 miliar lebih orang itu kalau Allah menghendaki bisa beriman semua. Maka kemudian kalau Allah sendiri membiarkan agama itu berbeda-beda, keyakinan itu berbeda-beda, Allah tidak menghendaki satu, maka kemudian ayat ini diakhiri dengan sebuah pertanyaan sekaligus mengingatkan kita. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Allah saja mengizinkan masing-masing orang mempunyai keyakinan yang beda-beda, masa engkau ingin memaksa orang bahwa mereka harus mukmin seperti kita? Di situ maka kemudian kita tidak boleh lewat ayat ini memaksakan kehendak kita, memaksakan keyakinan kita, memaksakan agama kita kepada orang lain. Karena memang Allah sendiri tidak pernah memaksakan itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini ayat yang agak panjang, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 48. Ini bicara tentang Allah mengatakan, wa anzalna ilaikal kitab. Dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab al-Quran bil haq, dengan benar, musaddiqon. Al-Quran itu membenarkan lima baina yadaihi, kitab-kitab yang datang sebelum engkau, Zabur, Taurat, Injil. Wa muhaiminan, sekaligus apa? Al-Quran itu datangkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, juga sebagai penjelas, ya, penyempurna dari kitab-kitab yang datang sebelumnya. Oleh karenanya Al-Quran menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan fahkum bainahum bima anzalallah, maka hukumilah apa-apa yang terjadi pada mereka dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'ahum ama ja'aka minal haq, jangan engkau ikuti hawa nafsumu dan kemudian dengan itu engkau meninggalkan kebenaran yang datang dari Allah. Ayat itu kemudian yang ingin saya sampaikan, ada kalimat yang menarik. Allah katakan kemudian likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, untuk tiap-tiap umat, tiap-tiap kaum itu sudah punya jalannya sendiri-sendiri. Ada aturan-aturannya, ada syariatnya. Kemudian Allah mengatakan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, dan seandainya Allah berkehendak, Allah bisa saja menjadikan seluruh umat ini umat yang satu. Satu sukunya, satu bangsanya, satu bahasanya, satu agamanya. Sangat mungkin dan sangat mudah bagi Allah. Untuk apa Allah membiarkan masing-masing dengan jalan berbeda-beda itu? Liyabluwakum fima atakum, Allah akan menguji kita. Allah akan semua itu sebagai ujian atau cobaan bagi kita semua terhadap apa-apa yang Allah anugerahkan. Tetapi kemudian Allah mengatakan fastabiqul khairat, yang terbaik dari kalian yang berbeda-beda itu adalah orang yang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik, orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan dan amal soleh. Innallaha marji'ukum jami'a. Ingat, kita toleran di muka bumi ini, saling menghormati, karena toh nanti yang memberikan keputusan itu cuma Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Nanti kita akan diberikan kabar yang terang. Keputusannya nanti di akhirat. Siapa yang paling benar di antara apa yang kita perselisihkan. Itulah Bapak Ibu sekalian prinsip kedua, agar kita bisa toleransi dengan baik, dengan benar. Prinsip ketiga, kalau kita mau toleran, ambil prinsip yang ketiga ini akan menguatkan kita. Apa itu? Prinsip yang memandang bahwa manusia itu kausrah wahidah. Bahwa 7 miliar lebih manusia seluruh dunia dengan latar belakang berbeda-beda itu harus kita sikapi dengan prinsip kausrah wahidah. Mereka sejatinya adalah keluarga yang satu. Ini keluarga besar manusia yang tinggal di bumi. Kalau kita runtut-runtut, kita ke atas, itu keturunan yang sama dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita baca misalkan surat An-Nisa, itu bahwa kita diciptakan dari jiwa yang satu. Dari Mbah Adam, kemudian ada Hawa, dan sampai kemudian ke kita dengan berbagai macam suku, sebegini banyak orang.
Allah katakan betul-betul bahwa sebenarnya kita dari jiwa yang satu. Bahkan Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, ketika haji wada, haji pertama sekaligus haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah, Rasulullah di Padang Arafah kemudian apa? Memberikan pidato yang luar biasa bahwa Rasulullah mengatakan pentingnya persaudaraan sesama manusia dan larangan kita untuk mendolimi sesama, mengambil dan merusak harta mereka. Sekaligus Rasulullah sebelum PBB mengatakan tidak boleh ada diskriminasi, 15 abad yang lalu Rasulullah berpidato pada di wukuf di Padang Arafah, tidak boleh atau melarang diskriminasi disebabkan perbedaan kebangsaan, perbedaan warna kulit maupun perbedaan agama. Masya Allah, begitu luar biasa. Rasulullah itu mengajarkan prinsip-prinsip toleransi di dalam mensikapi perbedaan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau dengan mudah bertoleransi, toleransi kita lakukan tidak offset ya, tidak mengorbankan prinsip-prinsip akidah kita, apa yang mesti kita yakini? Yaitu prinsip kemuliaan manusia dari sisi kemanusiaannya. Yaitu prinsip takrimul insan li insaniyati. Bahwa sejatinya kata Allah, manusia itu memang sudah mulia. Manusianya. Apakah dia beragama apapun, Allah katakan walaqad karomna bani Adam. Sesungguhnya aku telah muliakan Bani Adam. Seluruh manusia di muka bumi ini telah mempunyai kemuliaan. Menurut surat Al-Isra ayat 70. Bahkan manusia diangkat dalam surat Al-Baqarah 30 sebagai wakil Allah di muka bumi. Dalam konteks prinsip keempat ini bahwa takrimul insan li insaniyati, yaitu memuliakan manusia karena menghormati kemanusiaannya, bukan agamanya, bukan rasnya, bukan sukunya. Itulah contohnya yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah membungkukkan badan ketika ada jenazah Yahudi yang saya sampaikan di awal pembicaraan kita tadi. Prinsip keempat itulah yang Rasulullah ingin ajarkan. Rasulullah membungkukkan badan menghormati jenazah walaupun dia beragama Yahudi karena Rasulullah menghormati kemanusiaannya. Alaysa nafsan, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, bukankah walaupun dia beragama Yahudi, dia manusia seperti kita? Saya menghormatinya bukan karena agamanya, tapi karena kemanusiaannya. Dia manusia seperti saya. Nah, dengan 4 prinsip ini, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bisa berdampingan dengan nyaman, saling menghormati, saling memuliakan, walaupun orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, teman kantor kita, teman sepergaulan kita boleh jadi berbeda dengan kita. Atau bukan boleh jadi, pasti berbeda dengan kita. Apakah itu cara berpikirnya, wajahnya, agamanya, prinsip-prinsip dasarnya. Tetapi dengan 4 prinsip itu kita akan tetap memuliakan mereka walaupun mereka berbeda dengan kita. Setelah mengetahui contoh-contoh toleransi, setelah mengetahui 4 prinsip yang diajarkan Yusuf Qaradawi, apa yang mesti kita lakukan? Minimal agar kita memberikan sumbangsih, meminimalisir, mengurangi sedikit yang kita mampu agar intoleransi tidak tambah banyak di hari-hari ke depan. Apa yang kita lakukan secara pribadi ya, dan kemudian kita coba share, kita coba amplifikasi, kita coba vibrasikan keyakinan kita ini kepada orang-orang di sekitar kita. Pertama, Bapak Ibu sekalian, prinsip yang mesti kita kerjakan dan kita lakukan dalam hidup adalah tidak boleh ada paksaan. Ini prinsipnya. Allah katakan la ikraha fiddin. Dalam beragama jadi nggak boleh ada paksaan, apalagi di dalam memilih madhab. Tidak boleh paksaan di dalam berpolitik. Tidak boleh paksaan semuanya. Agama aja tidak boleh dipaksa. Apalagi hal-hal yang tidak lebih prinsipil daripada agama. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau agama kalian, agamaku, itu berarti kan prinsip paling dasar ya. Allah sebut agama non-muslim waktu itu orang kafir Quraisy disebut lakum, agama. Kita juga disebut agama. Dan disitulah kemudian saling menghormati,
Sehingga surat Al-Kafirun itu sebagai sebuah landasan orang muslim yang benar adalah muslim yang berani, sanggup, serta kemudian bisa berdampingan bahkan dengan orang yang berlainan keyakinan dengan kita. Prinsipnya apa? La ikroha. Tidak boleh ada paksaan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai menumbuhkan, membiasakan sikap toleransi. Atas apa? Atas pihak lain. Yang kemudian pihak lain itu berbeda dengan kita. Karena dasar-dasarnya kita sudah mulai mengerti. Karena apa? Perbedaan itu sunnatullah. Perbedaan itu terjadi karena Allah mengizinkan. Dan kemudian kita merubah, perbedaan itu bukan sebagai sebuah ancaman. Tapi perbedaan harus kita lihat sebagai sebuah pelangi keindahan. Yang dengan itu maka kemudian surat Al-Ma'idah ayat 48 tadi, perbedaan sebenarnya tawaran dari Allah agar kita fastabiqul khairat. Untuk saling berlomba-lomba, saling berbagi, saling mengisi, saling bekerja sama di antara orang-orang yang kita di sekitar kita, orang-orang yang kita temui, karena mereka tidak ada yang sempurna. Justru saling berbeda itulah kemudian kita saling membutuhkan. Jangan perbedaan dilihat sebagai ancaman, tetapi perbedaan harus dilihat sebagai sebuah pelangi keindahan dan kesempatan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Setelah itu baru kita lakukan sikap yang ketiga, yaitu apa? Mengembangkan, membiasakan diri dialog, ya, sikap terbuka. Jangan kemudian dikit-dikit merasa paling benar. Dialog itu harus motivasinya mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran masing-masing. Maka Allah mengatakan di dalam dua ayat ini, ayat yang mengabarkan kepada kita, surat Az-Zumar ayat 17-18, walladzina ijtanabut taghut, dan orang-orang yang menjauhi taghut. Taghut itu apa ya? Sesuatu yang selain Allah. Ayya'buduha, mereka tidak menyembah taghut itu. Wa anabu ilallah, dan mereka kembali kepada Allah. Allah katakan lahumul busyra. Allah berikan kabar gembira kepada mereka. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah kalimat, fabasyir ibadiyalladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Berilah kabar gembira, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang mau mendengarkan, mau terbuka, tidak menutup diri, mau terbuka, mau open mind, ya, open minded terhadap apa? Terhadap pikiran-pikiran orang, mau membaca buku siapapun, tetapi kemudian wayattabi'una ahsanah, setelah dia bersikap terbuka, dia mau menerima ustadz manapun, dia dengerin, dia baca buku manapun, kemudian dia filter itu, kemudian dia mengambil yang terbaik dari itu. Tetapi yang tidak boleh adalah dikit-dikit sudah mengkafir diri kita. Memprotek diri kita, saya hanya mau membaca buku ini. Saya hanya mau dialog dengan ustadz ini. Saya mau hanya belajar dari sini. Itu bukan sikap ibadur rahman. Bukan sikap yang Allah kehendaki. Allah menghendaki beri kabar gembira kepada orang-orang yang mengembangkan sikap dialog, terbuka secara pemikiran. Dia mau diskusi dengan siapapun, membaca buku apapun, mendengarkan ustadz apapun, tapi kemudian dia mengambil sisi-sisi yang baik dari yang mereka dengarkan, yang mereka baca itu. Kalau orang mau open-minded seperti ini, dia tidak fanatik, Allah kabarkan apa? Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, mereka itulah orang-orang yang menggunakan mata hatinya di dalam kehidupannya. Mari kita biasakan berdialog, jangan pokoknya, jangan selalu menang sendiri, jangan fanatik, karena dengan dialog itu kita saling mengoreksi, dengan dialog kita nambah ilmu, sehingga toleransi bisa kita tumbuhkan. Tentunya dialog yang saling menghormati, yang saling memuliakan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bisa bertoleransi,
harus ada prinsip, yaitu prinsip apa? Mengedepankan akhlak daripada fikih. Fikih itu apa? Ritual-ritual yang ada ruang-ruang perbedaan. Tapi akhlak itu nomor satu. Misalkan gara-gara berbeda pilihan politik itu kan fikih ya. Kemudian silaturahmi kita terputus. Itu berarti mendahulukan fikih dibandingkan akhlak. Hanya gara-gara beda kunut, yang satu nggak kunut, yang satu kunut, tiba-tiba kemudian kita membenci orang yang berbeda dengan kita. Mari kita contoh Rasulullah, walaupun berbeda dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu kan orang yang pikirannya cuma satu, ingin membunuh Rasulullah. Tetapi Rasulullah tetap kemudian mendahulukan akhlak. Setiap ketemu Abu Lahab itu selalu memanggil Abu Lahab dengan kata ya ami, wahai pamanku, wahai pamanku. Tetapi kita ini dengan orang yang sesama muslim aja kadang-kadang sudah memanggil orang-orang yang berbeda dengan keyakinan kita dengan sebutan-sebutan yang tidak layak. Yang itu dilarang oleh Al-Quran dalam surat Al-Hujurat 11-12. Jangan engkau memanggil saudaramu dengan label, dengan panggilan-panggilan yang mereka kemudian tidak suka kita labeli. Bahkan kita sebut dengan bid'ah, dengan kafir, dengan ahli neraka, dan sebagainya. Mari kita kedepankan akhlak. Berbeda adalah sebuah sunatullah, keniscayaan hidup. Janganlah perbedaan itu kemudian melahirkan sikap kita mengorbankan akhlak kita. Silaturahmi kita tidak terjaga, kata-kata kita tidak lagi santun, kita kemudian menyebar hoax, kita kemudian kasar, kita suka melaknat. Semuanya itu adalah akhlak. Akhlak mari kita dahulukan dibandingkan perbedaan yang semestinya kita pahami sebagai sebuah sunatullah. Itulah beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang menurut saya penting ketika kita bicara tentang toleransi. Apakah itu contohnya, apakah itu dasar-dasarnya, apakah itu prinsip-prinsipnya, dan apa saja yang mesti kita lakukan di dalam mensikapi perbedaan. Sehingga kalau kita letakkan toleransi perbedaan itu pada proporsi yang pas, mudah-mudahan kita bisa terus memberikan sumbangsih, kita tetap bisa menjadi hamba Allah yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan, kemudian memperingatkan hal-hal yang mungkar, tetapi tetap ya dengan cara santun, dengan bijak, dengan nasihat. Kalaupun harus berdebat dengan jalan yang saling memuliakan dan tidak mudah menyalahkan pihak lain. Tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah menyesatkan, apalagi kemudian mengkafirkan. Sehingga dengan itu kita akan menjadi pribadi yang meneruskan misi Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin. Salah satunya adalah bagaimana Rasulullah mencontohkan kita betapa toleransinya beliau, betapa beliau mengedepankan kelembutan dibandingkan kasar. Sehingga dengan itu, kalau kita masing-masing kita secara pribadi menerapkan itu secara konsisten, insya Allah kita memberikan sumbangsih sekecil apapun agar konflik kekerasan atas nama apapun, apakah itu agama, konflik atas nama perbedaan madhab, konflik atas nama perbedaan pilihan politik, minimal kemudian kita bisa kurangi pada masa-masa yang akan datang. Izinkan saya mengakhiri sebelum kita diskusi satu ayat yang sering saya baca. Ini sebagai prinsip kita berhablu minan nas sehingga toleransi tetap terjaga. Apa itu? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan bijak, dengan santun, wal mau'idatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati ya ahsan. Kalaulah kalian harus berdebat dengan orang yang berbeda dengan Anda, berdebatlah dengan jalan yang saling memuliakan. Karena apa? Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa, dialah a'lamu biman dhalla an sabilih, yang lebih tahu siapa yang tersesat dari jalan Tuhan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah juga lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya beberapa catatan yang saya sampaikan ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita diskusikan lebih dalam lagi. Saya kira masing-masing kita selalu di dalam hidup ini bersinggungan
berhadapan dengan orang-orang yang secara apapun itu berbeda ya, berbeda agama, berbeda suku, maka kemudian sikap apa yang mesti kita berikan agar toleransi tetap terjaga, tetapi keyakinan kita tidak kita korbankan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Kang Dedi dilanjutkan. Jazakallah Ustaz. Amin. Ini udah disampaikan materi tentang bagaimana kita hidup bertoleransi. Ya, lebih banyak yang didorong oleh Ustadz adalah tentang perbedaannya, Ustadz ya, perbedaan dalam hal ini perbedaan agama, berarti dengan lingkungan di sekitar kita, di mana beberapa kali Rasulullah mencontohkan ada beberapa kejadian, dimulai dari tadi ada beberapa misalnya dari pengemis ya Ustadz ya, pengemis yang buta sampai dengan kejadian yang terjadi di Taif ya Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah saya sempat ke sana kemarin Ustadz. Waduh, sangat subur ya, kita nggak bayangin seperti di Mekah. Iya, dingin sekali karena daerah atas ya Ustadz. Betul. Jadi silakan rekan-rekan jika ada pertanyaan, kami persilakan. Iya Ustadz, kalau udah berbicara toleransi kan sempat ramai kemarin Ustadz, apalagi perbedaan agama. Masalah ya ada yang mengungkit atau bagaimana memilih pemimpin ya. Saat jadi ada pilihan pemimpin yang baik tapi non Muslim, tapi ada juga pemimpin yang tidak amanah tapi Muslim. Nah itu yang susah. Pengennya pemimpin yang amanah dan Muslim gitu Ustaz ya. Iya. Gimana Ustaz kalau menghadapi ada statement sempat ramai kan biasanya itu yang hal seperti itu? Ya memang dalam hidup ini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan kalau kaidah fikihnya itu kan. Jadi apa yang tidak kita dapatkan semua tidak boleh kita tinggalkan semua. Nah, jadi kalau ngomongin kepemimpinan, milih pemimpin itu standarnya apa? Standarnya yang mampu mengelola yang dipimpin. Gitu. Idealnya adalah keyakinannya sama dengan kita, agamanya bagus, tapi kemudian punya ilmu kepemimpinan yang cukup. Tapi kalau kita nggak mau dapatkan, kaidah itu berlaku. Yang tidak bisa kita dapatkan semua, jangan ditinggalkan semua. Gitu. Maka pilihan yang kemarin itu kan agak pilihan-pilihan yang hari-hari ini kan sebenarnya selalu kita dapatkan kan. Punya orang yang agamanya bagus tapi nggak ngerti ilmu memimpin, ya rusak lah. Rasulullah bahkan mengatakan kan idza wusidal amru ila ghairi alihi fangtadiri sa'ah. Kalau satu urusan kau berikan kepada orang yang bukan ahlinya, ya tunggu kehancurannya. Jadi memimpin negara itu bukan persoalan agamanya sama, tapi dia harus ngerti bagaimana cara manajemen, bagaimana kemudian cara koordinasi. Kalau tidak, kalau hanya mengandalkan agama, nah kebanyakan kan kemarin kita dihadapkan pada pilihan yang penting lah kita nyaman lah sama-sama Muslim gitu. Sehingga kemudian kita kaget ketika kemudian Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu urusan dunia kalian. Ini urusan kepemimpinan. Nah, syukur-syukur kalau kemudian agamanya sama, punya kepemimpinan yang bagus, itu menjadi luar biasa. Maka pilihannya bukan pilihan-pilihan yang dua-duanya ideal. Tapi kalau saya punya prinsip bahwa kemudian ya namanya kepemimpinan itu misalkanlah kita memilih seorang direksi. Ya apa kualitas-kualitas kepemimpinan kan, manajemen manajerialnya yang didahulukan, bukan agamanya gitu. Sehingga kemudian kita tidak berdasarkan agama, berdasarkan kebencian kita menempatkan orang tidak pada tempatnya. Ingat Al-Qur'an mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 8, Kang Dedi, Bapak Ibu sekalian, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ala ta'dilu i'dilu wa aqrabul taqwa. Jangan gara-gara kebencian kita pada satu kaum membuat kita tidak berbuat adil kepada kaum itu. Ini sebenarnya bagus ini fit and proper testnya. Waktu dia ikut sekarang kan banyak lelang terbuka jabatan itu ya, Kang Dedi ya.
ini sebenarnya bagus nih, cocok menjadi kepala dinas pariwisata, pengalamannya, manajerialnya bagus. Tapi kayaknya nggak satu keyakinan dengan saya. Akhirnya dicoret. Nah, itu kena Al-Maidah ayat 8. Gara-gara kita benci, kemudian kita berbuat nggak adil. Padahal dia nilainya fit and proper testnya 9. Tapi kita pilih yang nilainya 5. Gara-gara satu agama. Nah, di situ itu tipis sekali, hati-hati. Gitu ya. Nah, tetapi kemudian idealnya sebagaimana Kang tadi disampaikan, umat Islam itu tidak boleh meninggalkan bagian dunianya. Ya ingat ya, pakai surat Al-Qasas 77, wala tansa nasibaka minad dunya. Saya selalu mikir kadang-kadang Kang gitu. Seandainya partai-partai, katanya umat Islam itu mayoritas, 80-85%. Seandainya partai-partai itu kemudian bersatu aja, itu kan pasti jadi. Nah, tapi repot, kitanya sendiri kemudian tidak kompak. Maka kemudian saya lebih punya prinsip, Muslim yang dicintai Allah itu Muslim yang pintar, Muslim yang kuat, Muslim yang menjadi ulul amri, menjadi umara gitu. Sehingga kemudian kalau bisa di masing-masing idealnya itu kan kita punya pemimpin yang agamanya bagus. Kita punya politikus yang agamanya bagus. Kita punya ekonom, bisnismen yang agamanya bagus ya. Kita punya olahragawan yang agamanya bagus. Idealnya kan seperti itu. Agama menjadi penopang, menjadi dasar. Mereka boleh beraktivitas apapun. Aktivitas dunia. Tetapi aktivitas dunia itu di guidance oleh agamanya. Idealnya kan itu. Gitu. Nah, maka kemudian dengan prinsip-prinsip atau jawaban saya ini, monggo disimpulkan. Sebenarnya Islam lebih memilih mana? Ketika pilihannya tadi, pilihan-pilihan yang Kang Deddy tadi sampaikan. Mau menyerahkan urusan kepemimpinan kita, yang penting agamanya sama tapi nggak punya kapasitas kepemimpinan, atau sama orang yang kemudian punya kapasitas manajerial memimpin yang bagus tapi kebetulan tidak seiman dengan kita. Ekstrimnya kan seperti itu. Monggo disimpulkan. Karena ini ngomongin kepemimpinan itu ngomongin urusan bagaimana mengarrange berhablum nas mengurus manusia. Tapi kalau memakai Rasulullah ya bahwa jangan engkau serahkan urusanmu kepada yang tidak ahlinya. Sebab kalau itu engkau berikan, fangtadirisa. Engkau akan nunggu saja kehancurannya. Amburadul nanti itu. Sebuah perusahaan, sebuah negara. Kalau kita serahkan hanya dengan dasar-dasar yang non kapasitas atau manajerial seperti yang dibutuhkan. Ya, Ustaz. Ya. Alhamdulillah sudah terjawab. Bagaimana bingungnya memilih ya Ustaz ya? Ya. Sebenarnya memilihnya mungkin tidak bingung Ustaz. Kalau pilihannya banyak. Ya. Dan memenuhi syarat itu. Ini lanjut ada pertanyaan, ada masuk 3 pertanyaan. Saya akan bacakan. Yang pertama dari Bapak Murdian Yatno. Ya. Jaya. Izin bertanya bagaimana praktek akhlak dalam bermuamalah atau ekonomi terhadap orang yang tidak seagama dengan kita menurut contoh Rasulullah. Dari Ketua Koperasi Syariah Majelis Taklim Masjid Al-Arif Bandung. Masya Allah. Selamat kenal Pak Murdiatno Jaya. Semoga koperasi syariahnya ini lancar, barokah. Bagaimana contoh Rasulullah ketika berdagang? Berdagang itu tidak kenal agama, Kang Deddy, Pak Murdiatno. Nggak mungkin kita ini berdagang milih-milih gitu. Anda mau beli apa? Apalagi online. Agama apa Anda gitu. Yang dicaukan Rasulullah itu adalah prinsip-prinsip dagang. Yang tidak boleh misalkan prinsip dagang itu antarodin. Harus saling suka sama suka. Dalam artian tidak ada yang boleh dirugikan. Tidak ada yang dipaksa di situ. Yang kedua misalkan prinsip tidak menutupi cacat dari barang yang kita jual. Nah, di situ ada kedoliman kalau tidak. Tetapi kalau kita berdagang dengan non-muslim tidak ada masalah. Asal kemudian pertama yang diperdagangkan itu halal. Ya. Tapi kalau yang diperdagangkan sudah haram sama sesama muslim itu juga nggak boleh gitu. Yang penting tidak boleh ada penipuan, jujur, tidak ada yang dipaksa,
tidak berdagang dalam konteks yang memungkinkan ada ruang-ruang di situ salah satu pihak dirugikan. Misalkan dalam konteks ijon. Ngerti ya Kang Deddy ijon ya? Perdagangan yang belum waktunya itu kemudian sudah diperjualbelikan. Gitu. Belum Oh, masak gitu Ustaz ya. punya mangga, oh bagus nih Ya. gitu. Kemudian langsung dijual gitu. Itu nggak boleh karena apa? Memungkinkan nanti 2 bulan kemudian ketika mangganya waktu masak belum tentu pas sama sesuai dengan ketika ada penjualan. Punya padi, kemudian baru mulai nyembul gitu, belum masih 1,5 bulan lagi panen sudah dijual. Itu namanya sistem ijon. Atau kemudian saya punya kolam lele nih, baru berumur 1 minggu atau 1 bulan, udah bagus nih gitu ya. Tapi masih kecil-kecil belum layak jual. Kemudian karena butuh sesuatu dijual sama orang. Itu namanya ijon. Karena apa? Karena membeli sesuatu yang ada ruang-ruang nanti rugi di situ, gitu ya. Itu tidak boleh dalam praktek-praktek agama kita. Tapi bukan kepada pilihan-pilihan kita boleh atau membatasi kita harus berdagang atau berekonomi dengan orang yang seiman saja dengan kita. Nggak mungkin, Kang Deddy, Pak Murdiatno, hari ini kita tidak berhabluminanas dengan orang lain. Itu nggak mungkin. Jangan-jangan makanan-makanan yang kita makan setiap hari di rumah kita, jangan-jangan pabrik-pabriknya yang punya itu non-muslim. Saya bisa sebutkan banyak gitu kan. Produk-produk mie yang paling menguasai itu kita tahu siapa gitu ya. Sehingga kita repot. Minyak goreng kita itu yang menguasai siapa. Kalau nanti semuanya ini harus produsennya muslim, wah repot. Tapi yang paling penting apa? Yang penting ada standar kehalalan, tidak ada barang-barang yang kita beli, dijual belikan itu ada unsur-unsur halalan toyibahnya dilanggar. Kalau itu tetap sudah kita lakukan, insya Allah, sebagaimana Rasulullah juga kan dari umur 12 tahun sudah berdagang. Perdagangan Nabi itu yang paling luar biasa dari Nabi itu kejujurannya. Kejujuran dalam konteks apa saja. Rasulullah bahkan kalau ada yang cacat dari barang yang dia jual itu dikasih tahu sama pembelinya. Rasulullah tidak menipu. Rasulullah kemudian kalau janji dalam perdagangan dipenuhi. Prinsip-prinsip itu asal kemudian dipenuhi itu sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu Kang Deddy. Ya, sudah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan bermuamalah dengan non-muslim ya Ustaz ya. Ya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Murdiatno Jaya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, salam dari Kang Adi Maulana. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menyikapi orang yang berbeda pandangan dengan kita, khususnya dari golongan tertentu? Kadang kita sendiri diserang dengan tuduhan ini itu. Biasanya kita selalu dibilang bid'ah. Padahal yang kita lakukan tentunya sesuai petunjuk dari ulama-ulama yang mengajarkan. Namun agar kita dari perdebatan, karena bukankah kita dilarang untuk berdebat dan agar toleransi tetap terjaga? Mas Adi Maulana, saya kira pakai prinsip ketiga dan keempat ya. Prinsip ketiga dan keempat di akhir catatan saya itu penting kalau kita lagi mengalami perbedaan dalam konteks yang disampaikan oleh Mas Adi. Pertama apa? Membiasakan dialog. Ya. Membiasakan dialog, kita buka dialog, kalau perlu kita buka forum perdebatan di situ, tetapi niatannya untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Tetapi pada waktu kita dialog itu memakai prinsip yang keempat, mendahulukan akhlak ya. Akhlaknya tetap dijaga. Kemudian silaturahmi tidak boleh diputus. Kemudian yang berbeda dengan kita juga harus menjaga akhlaknya, jangan mudah kemudian menyalahkan, membid'ahkan. Kita juga yang merasa dibid'ahkan ya sudah diberi keterangan, kemudian kalau perlu diajak dialog, kalau sudah ya sudah pada titik tertentu tetap menjaga silaturahmi, kemudian prinsip al-kafirun terjadi di situ. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itu kan ekstrimnya, tapi kita bisa maknai pendapat Anda, pendapat saya, pendapat saya.
madhab Anda, madhab kami, madhab kami. Anda menganggap bahwa tahlilan itu bid'ah. Biarkanlah kami dengan keyakinan dan dasar-dasar kami mengatakan tahlilan itu bagian dari agama kami. Itu masalah fikih. Kenapa fikih? Karena terbukti kita berbeda. Fikih itu furu'iyah, pasti berbeda-beda. Saya akan mendahulukan akhlak saya akan tetap menghormati Anda yang berbeda dengan saya. Tetapi yuk kita bareng-bareng membiasakan yang berbeda itu tidak mesti menjadi musuh gitu. Itu yang disebut mendahulukan akhlak dibandingkan fikih. Dilarang berdebat, boleh berdebat. Surat An-Nahl ayat 125 tadi boleh. Wajadilhum billati ya ahsan. Tetapi Allah kasih syarat kalau engkau berdebat dengan orang yang tidak setuju dengan pendapatmu, berdebatlah dengan jalan yang ihsan. Dengan jalan yang baik, dengan kata-kata yang baik, tidak menang-menangan, saling mendengarkan satu sama lain, saling menghormati, saling memuliakan, tidak kemudian mencari pembenaran dan sebagainya. Itu berdebat. Berdebat itu dibolehkan di dalam agama, bahkan diperintahkan oleh Allah. Tetapi apa? Perdebatan itu dalam konteks ud'u ila sabili rabbik. Perdebatan itu dibolehkan ketika konteksnya mengajak ke jalan Tuhan, bukan untuk permusuhan dan sebagainya, atau bukan untuk menang-menangan. Itu Kang Adi, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Mudah-mudahan pertanyaan udah bisa terjawab ya Kang. Ya. Ini dari Pak Samsul Arifin. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau kita dari Islam mengucapkan hari raya ke agama lain, apa hukumnya? Sebagian ulama ada yang mengharamkan. Ya, ini ikhtilaf. Ya, ini masuk ikhtilafiyah. Mengucapkan selamat kepada perayaan agama yang berbeda dengan kita itu ikhtilafiyah. Namanya ikhtilafiyah itu masuknya ke dalam kategori fikih. Sebaiknya itu kita dahulukan akhlak. Mendahulukan akhlak itu maksudnya begini. Kalau ada teman-teman kita punya keyakinan mengucapkan sederhana aja yang sering kita diskusi setiap tanggal 25 Desember, ntar lagi nih 1 bulan setengah lagi, itu diskusi itu tiap tahun ya, sampai bosen kita dengerinnya gitu, diulang-ulang terus. Itu ada dua pendapat, sama-sama punya dasar hukum. Gini, jadi ada orang yang menganggap mengucapkan selamat Natal itu bagian dari muamalah. Muamalah itu adalah dalam konteks hablum minanas. Kalau bagian dari muamalah, maka tidak ada konsekuensi apa? Akidah. Maka di situ boleh, tidak menggugurkan, menjadikan kita meyakini bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Tetapi ada satu kelompok yang punya keyakinan mengucapkan selamat Natal itu bagian dari ubudiyah, bagian dari peribadatan. Maka kalau bagian dari peribadatan, konsekuensinya nanti akidah. Maka dua ini sampai hari ini ulama-ulama dari zaman bahla sampai hari ini tuh terpola menjadi dua pendapat ini. Makanya disebut ikhtilafiyah. Makanya disebut ini masuk dalam konteks fikih. Apa yang mesti kita lakukan? Monggo, kita yang punya keyakinan bahwa mengucapkan selamat Natal bagian dari ubudiyah, bagian dari ibadah, ini kemudian monggo ditinggalkan karena nanti konsekuensinya ada hubungan merusak keimanan kita. Tapi kalau ada kelompok yang punya keyakinan bahwa menyampaikan selamat Natal bagian dari muamalah, ya juga harus kita hormati. Itulah kenapa saya sebutkan tadi Mas Samsul Arifin dan Kang Deddy serta Bapak-Ibu sekalian, prinsip keempat menjadi penting di situ. Mendahulukan akhlak dibandingkan fikih. Jadi jangan gara-gara punya teman yang mengucapkan selamat Natal padahal kita nggak setuju, maka kemudian kita blok WA-nya. Dan kemudian kita sebutkan tuh dia sudah keluar dari Islam. Dia mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan dan sebagainya. Padahal apa Nabi Isa sendiri dalam banyak ayat Al-Quran gitu,
saya itu diberikan selamat ketika saya dilahirkan, ketika nanti juga saya meninggal. Apakah selamat itu selamat Natal? Wow, nanti ceritanya panjang, tapi kan Rasulullah meninggal lahirnya di sini. Bukan itu. Bagi teman-teman yang mengucapkan selamat Natal, itu bagian dari pergaulan hablum minanas saja. Gitu. Dan tetap kita punya keyakinan Nabi Isa bukan Tuhan. Tapi Nabi Isa adalah Rasulullah. Karena Nabi Isa sendiri mengatakan, ini Rasulullah, saya ini hanya utusan Allah. Jangan kemudian engkau menganggap aku sebagai yang mengutus, sebagai Tuhan yang mengutus diriku. Saya kira sikap kita umat Islam terbagi dua. Silahkan Pak Samsul Arifin memilih keyakinan yang mana, masing-masing punya dasar. Tetapi yang paling penting setelah kita mempunyai sikap pilihan yang sudah kita yakini tentang mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain atau selamat mengucapkan hari-hari keagamaan sama lain, kemudian kita sikapi sikap yang keempat yaitu mendahulukan akhlak, yaitu kemudian tetap saling menghormati, tetap saling bersilaturahmi dan tidak kemudian memusuhi, bahkan memutuskan tali silaturahmi kepada orang-orang yang berbeda pandangannya, keyakinannya dengan kita. Saya kira itu yang selalu saya yakini sebagai prinsip dalam kehidupan saya terutama. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ya. Betul, ini memang selalu jadi silap ya. Silap. Ya. Ya mudah-mudahan yang paling jangan sampai kita harapkan seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Kita disinilah bicara toleransi. Toleransi itu adanya perbedaan pendapat ya Ustadz ya. Ya maksudnya mungkin kalaupun ada berbeda yang seperti itu, ya mungkin misalnya saya beda dan Ustadz gitu beda ya. Tetap aja artinya tidak perlu perbedaan ini menjadi sebuah alasan gitu saatnya untuk tidak perlu kemudian Kang Deddy nggak mau menjadi moderator saya lagi. Iya. Gara-gara beda itu langsung nggak mau. Gara-gara beda pendapatan. Ya, jadi mudah-mudahan perbedaan ini tidak pernah kita bisa besar-besarkan sehingga tetap adanya toleransi antar kita dan beda pendapat. Insya Allah nanti semuanya. Iya, saya kira apa yang dicontohkan Rasulullah di Madinah selama 10 tahun itu kan praktek toleransi yang luar biasa ya. Bisa berdampingan dengan Yahudi, Nasrani, Majusi, suku-suku yang berbeda-beda. Tetapi tetap menjadi satu keluarga Madinah gitu. Mereka citizen of Madinah gitu. Dan saling memuliakan, saling membela, saling membantu. Itu mestinya kita rujuk ke sana. Ya, karena memang dakwah itu tidak pernah sebentar ya Ustadz ya. Ya, proses dan yang paling penting dakwah itu sekedar menyampaikan, tidak boleh ada paksaan di situ. Iya, itu yang jadi saling mengingatkan boleh, tapi tidak pernah saling memaksakan karena memang Nabi juga dan beberapa Nabi Allah juga tidak ada yang pernah sukses dakwah hanya dalam waktu sebulan, sehari, seminggu, sebulan, bahkan hanya setahun. Karena yang penting bukan hasilnya, Kang Deddy. Yang namanya Rasul itu tugasnya cuma menyampaikan. Basyiro wa nadhiro. Menyampaikan pesan-pesan Allah. Isinya cuma dua. Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Udah. Selebihnya itu bukan urusan kemudian para Rasul. Yang namanya Rasul itu kan orang yang menyampaikan risalah. Menyampaikan aja, Pak, pos aja. Setelah dibaca kemudian mau dibalikin lagi, mau di apa ya, itu bukan urusan Rasul gitu. Tetapi yang paling penting terus berikhtiar, umat dijadikan sajadah untuk medan dakwahnya. Termasuk kita, mari kita terus menyebarkan kebaikan, ma'ruf nahi mungkar gitu. Bahwa hasilnya nanti wallahu a'lam, biarkanlah Allah yang menggerakkan hati-hati orang-orang yang kita sapa, itu bukan wilayah kita lagi. Ya. Ini nampaknya Pak Samsul ada ketinggalan pertanyaan. Ya, hampir sama itu ya. Menjawab salam Ustaz. Nah, ini juga bagus ini Ustaz. Salam non muslim ya. Quran mengatakan dengan bahasa umum ya. Fa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw misliha. Di situ enggak ada syarat apapun Kang Deddy.
Kalau kalian mendapatkan tahiyah atau salam, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik atau minimal sama. Dari ayat itu berarti kalau kita mendapatkan salam, ada orang mengucapkan salam kepada kita, harus kita jawab. Jawabnya itu yang paling bagus menjawab dengan yang lebih baik atau minimal sama. Karena apa? Karena salam itu isinya doa. Ya, betul. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi Anda. Yang terbaik itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah juga memberikan keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan buat Anda. Lah kasus orang-orang kafir dulu mengucapkan salam sama Nabi, itu bukan salam, tetapi ngejek. Asbabun nuzulnya itu assalamu alaikum. Mereka suaranya agak disamarkan, dibindingin gitu, sehingga para sahabat nggak ngeh gitu. Tapi Rasulullah nggak. Mereka mengatakan kalau ketemu Nabi itu, Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian, mereka cepat mengatakan Assalamualaikum. Dan Rasulullah menjawabnya waalaikum. Gitu. Karena isinya Assalamualaikum, celakalah engkau wahai Muhammad. Dan Nabi Muhammad cuma mengatakan waalaikum, kamu juga celaka. Gitu. Tetapi kalau orang mengucapkan salam betul-betul dengan ucapan doa, di dalam konteks Al-Quran tadi, kita wajib menjawabnya, bahkan dengan jawaban yang lebih baik, atau minimal sama doanya. Walaupun non-muslim, Ustaz. Walaupun non-muslim. Nah kan kita nggak tahu, kalau tiba-tiba kita keluar negeri, gitu. Ya kalau di sini gampang lah ya, dengan wajah-wajah itu kan kita tahu non-muslim atau tidak. Ya kalau di luar negeri, teman-teman misalkan diskusi, traveling ke Lebanon. Emang orang Lebanon muslim semua? Kalau kita tahu bagaimana, Ustaz? Enggak apa-apa. Ayat tadi itu umum. Asal kemudian kita tahu bahwa ucapan itu doa yang kita ini gini. Kalau hukum fikih itu nahnu nahkumu bidzawahir. Ya. Bahwa kami ini menilai dengan yang dohir. Dohirnya apa? Mereka mengucapkan salam. Salam itu apa maknanya? Mendoakan kita. Kita terima. Kalau kita didoakan, menjadi sebuah kewajiban kita kemudian mendoakan ulang. Apa sih bedanya dengan kalau engkau, misalkan hadis tentang barang siapa diundang maka wajib datang. Apakah ada syarat di situ yang undang mesti muslim atau non-muslim? Kalau kita punya sahabat, kemudian non-muslim dia nikah, memberikan undangan sama kita. Datang nggak? Termasuk hadis itu nggak? Buat saya termasuk hadis itu. Kecuali memang undangan-undangannya itu jelas-jelas undangan mudorot. Undangan yang mau party. Yang partinya itu kemudian ada minuman-minuman yang diharamkan dan sebagainya. Di situ ada problem lain. Tetapi kalau kita datang kemudian berhablu minanas, diberikan undangan, masa kita tanya dulu? Atau kemudian ekstrimnya lah kita punya bos yang kemudian di kantor kita non-muslim, kemudian ngundang kita makan-makan. Termasuk hadis itu enggak? Termasuk, karena hadisnya bersifat umum. Bisa bayangkan enggak Kang Deddy, kalau di orang Arab itu, non-muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, kalau salamnya itu apa? Ya bahasa Arab, Assalamualaikum. Jadi kita aja jadinya selamat pagi. Ya bahasa Arabnya semoga keselamatan bagi Anda itu Assalamualaikum. Apalagi dalam pergaulan kita di Indonesia, salam itu menjadi sebuah salam nasional kan, tidak lagi salam agama gitu. Iya. Masa gara-gara yang pidato kemudian Assalamualaikum dia sebenarnya non-muslim nggak kita jawab, padahal menjawab salam itu wajib. Menjawab salam itu wajib. Bahkan kalau dalam satu komunitas nggak ada yang jawab, seluruhnya itu dosa. Tetapi kalau salah satu aja yang menjawab, ini fardu kifayah. Gugur. Gitu. Maka kalau di kelas, kemudian ada satu orang masuk mengucapkan salam, itu minimal salah satu harus ada yang jawab. Bahkan kalau pakai menggunakan Quran yang saya bacakan tadi, wajib. Fa'idha huyitum. Kalau kalian ketemu orang, dia mengucapkan salam,
Anda wajib menjawabnya dengan balasan yang lebih baik minimal sama. Karena ini doa. Apa bedanya kemudian kita didoakan oleh sahabat kita yang muslim, mudah-mudahan Anda sehat ya. Mudah-mudahan rezeki Anda lancar. Maka enggak kita aminkan. Ah, enggak. Ngapain juga gitu. Jadi kita harus mulai berpikir memilah-milah mana yang berhablum minan nas, yang tidak ada konsekuensi akidah, dan mana yang kemudian merusak akidah kita. Konteks lakum dinukum waliyadin itu kan ekstrim ya, Kang Deddy. Asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun itu, orang kafir Quraisy itu datang mendatangi Nabi, kemudian negosiasi, berdiplomasi, udahlah begini aja lah. Daripada kita berantem, gantian aja. Gitu. Engkau Muhammad menyembah berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu 1 minggu. Nanti seminggu lagi saya yang ikut menyembah Tuhan kamu. Gitu. Itu sudah masuk wilayah akidah. Maka kemudian ketika mendengar tawaran dari kafir Quraisy yang mengajak seminggu menyembah berhala, seminggu kemudian Nabi Muhammad juga menyembah menyembah berhala, Nabi Muhammad seminggu, kemudian orang kafir Quraisy menyembah Allah seminggu, maka Rasulullah mendapatkan jawaban tegas dari Allah, lakum dinukum waliyadi. Agama kalian, agamaku. Karena di situ sudah akidah, sudah prinsip. Nggak bisa kemudian dicampur aduk. Ya. Ustaz, nih ada pertanyaan Ustaz. Waduh, ini Lagi, udah sampai viral. Lagi viral. Ya, apakah ini bisa dibilang toleransi atau tidak nih Ustaz? Terkait dengan, berarti kan ini bicaranya menerima pendapat nih. Pendapat dari para wakil kita. Ya. Jadi poinnya begini, izin bertanya Ustaz, menanggapi berita terbaru saat ini bahwa terjadi kontra atas adanya RUU Omnibus Law di mana masyarakat berpendapat itu tidak adil dan mengadakan demo di sosial media sampai ada yang mencaci pemerintah. Di sini apa yang harus bagaimana bentuk toleransinya dan bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan benar? Udah jelas tadi memakai standar Neng Satira ya, pakai standar An-Nahl 125 boleh, bahwa ingatkan pemerintah, DPR sama pemerintah dengan hikmah, dengan sopan, dengan bijak. Wal mu'idatil hasanah, orasi boleh. Wal mu'idatil hasanah itu bahasa demo, orasi gitu. Kemudian berdebat boleh, ajukan ke DPR atau ke pemerintah, ajukan surat untuk dialog sama mereka. Tiga-tiganya sudah ada wilayahnya. Jadi pertama bil hikmah, harus dengan bijak ya. Kemudian boleh melakukan orasi, bahkan boleh berdebat dengan pemerintah. Tetapi apa? Ada salurannya kan. Yang tidak boleh di konteks pertanyaan tadi, tidak setuju, tetapi kemudian mencaci maki. Wallahi nggak ada manfaatnya. Apa kalau dicaci maki itu kemudian berubah omnibus law-nya? Enggak, kontraproduktif ya. Kalau kita merasa tidak benar, undang-undang cipta kerja yang baru saja semalam diketok oleh rapat paripurna DPR beserta pemerintah, kita mencaci maki di media sosial, itu enggak ngaruh apapun. Enggak ngaruh. Yang ngaruh itu forum-forum yang disampaikan dengan cara-cara yang disesuaikan dengan aturan-aturan negara. Orasi boleh, kita kemudian hari ini demo di mana-mana boleh, tetapi hati-hati, hari ini darurat. Khibdun nafs harus dijaga, menjaga jiwa menjadi lebih penting. Menurut saya kok tidak hikmah ya, tidak bijak di situ. Kalau hari ini kita demo 1.000 orang ngumpul tanpa protokol kesehatan, itu tidak bijak. Padahal masih ada media yang lain. Kita ajukan judicial review misalkan, kita bisa ke MK, atau kemudian kita lakukan dialog ke masing-masing DPRD di masing-masing tempat, atau kemudian kita lakukan kirim surat ke pemerintah, kita minta audiensi.
Banyak hal yang kita bisa lakukan, tetapi semuanya harus dalam koridor akhlak yang baik. Caci maki tidak memberikan efek positif apapun, justru malah mengeruhkan hati kita. Dan kemudian gini ya, jangan sampai kita ini berakhlak tidak baik hanya gara-gara gara-gara perbedaan yang kemudian kita sikapi dalam konteks misalkan undang-undang cipta kerja. Kalau mau lebih indah, Kang Dedi dan Ibu Neng Satira, alangkah indahnya kalau kemudian perbedaan itu setelah kita orasi, setelah kita audiensi, setelah kita berdebat, setelah kita lakukan upaya-upaya yang ada, ditambah kalau mau indah, doain. Kirim Al-Fatihah sama DPR, sama pemerintah agar apa? Dilembutkan hatinya oleh Allah, dibalik hatinya oleh Allah untuk mengerti, mendengarkan apa yang tidak disetujui oleh beberapa catatan oleh para pekerja itu. Dengan mencaci maki itu malah keras hati mereka. Kalau mencaci maki tiba-tiba berubah gitu hatinya, nggak apa-apa. Doa hati-hati, ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Nah, sayang doa ini tidak digunakan untuk merubah orang-orang yang kita benci. Padahal ini dahsyatnya luar biasa. Coba orang yang kita benci kita doain. Tiba-tiba kemudian dilembutkan hatinya, berubah akhlaknya, itu luar biasa. Mari kita coba dahulukan akhlak deh, dibandingkan kemudian membenci. Ketika Rasulullah kemudian dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy, kan para sahabat juga memilih membalaskan. Rasulullah udah minta aja tangan berdoalah kepada Allah, laknat mereka, caci maki mereka. Rasulullah langsung menjawab apa? Saran dari para sahabat, innama lam ub'asu la'anan. Saya diutus ke muka bumi itu untuk tidak mencaci. Saya diutus ke muka bumi itu tidak untuk mendoakan yang jelek-jelek terhadap umatku. Walakin ub'asu rahmatan. Tetapi saya diutus untuk memberikan rahmat. Kenapa kita nggak rujuk cara-cara Nabi? Kenapa kita tidak jadikan Nabi sebagai standar kita mensikapi apapun, termasuk mensikapi sesuatu yang bertentangan atau yang tidak kita setujui, termasuk tentang undang-undang cipta kerja yang lagi viral hari ini, yang terus kemudian sikapnya kalau baca media sosial tuh ya Allah gitu ya, miris, Kang Dedi ya, itu caci makinya, kata-katanya itu, dan aduh, ngeri lah kalau saya bisa sebutin satu-satu, itu ngeri. Kadang-kadang yang caci maki itu belum baca undang-undangnya, lebih parah lagi. Gitu ya, menurut saya tetap mengedepankan akhlak, tapi tetap watawasau bil haq watawasau sobar, tetapi dengan cara yang santun. Ya Ustaz, mungkin nggak perlu kita perpanjang lebar. Seperti yang disarankan Ustadz itu sudah merupakan solusi terbaik. Mari kita doakan semua. Mudah-mudahan para wakil rakyat bisa dikasih kelembutan hati. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan juga apa keputusan ini bisa berdampak positif. Mudah-mudahan yang dikhawatirkan oleh rekan-rekan terhadap adanya ini tidak terjadi, insya Allah. Amin, amin, amin. Doakan juga mudah-mudahan Indonesia tetap kita kawal, pemerintah tetap kita ingatkan, tetapi tetap dengan cara yang santun, yang baik, dengan cara-cara yang sudah ada prosedurnya dalam kita bernegara. Ya. Boleh Ustaz. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, tapi dari saya ada Ustaz. Ya. Kalau misalnya ini terkait dengan toleransi dan kira-kira apakah ini bentuk melanggar akidah tidak Ustaz? Karena ada beberapa agama bahkan di kita juga yang melaksanakan pernikahan di rumah ibadah. Ya. Nah, ini kadang misalnya punya teman atau ya teman lah, umumnya biasanya ada yang berlainan, itu mengundang kita untuk bisa ikut hadir di kegiatan
pernikahannya di rumah ibadah. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Ya, ambil sikap tengah-tengah. Karena itu undangan, tetapi nanti waktu kita datang, itu tidak pada prosesi kebaktiannya. Nah, ada orang-orang yang bersikap seperti itu. Tapi tidak memungkinkan karena dia menghormatin saya dijadiin saksi. Wah, di situ kita bisa apa? Kalau memungkinkan kita bisa tolak, tapi kalaulah tidak kemudian bismillahirrahmanirrahim ya Allah, kemudian ini berhablum minanas. Tapi saya menganjurkan kalau jadi saksi itu berarti kita ngikutin prosesinya. Nah, di situ jatuhnya ke muamalah. Tapi kalau kita cuma datang karena kita dihormati, kita datang di situ, yang penting kan hati kita. Kita tidak mengikuti, kita diam saja, tidak mengikuti prosesi keagamaannya, kebaktiannya itu, dan itu tidak akan melanggar aturan-aturan, tidak akan merusak akidah kita. Ya, saya kira memang antara berhablum minallah sama berhablum minanas itu harus bijak betul ya. Tidak bisa kita generalisir, akan sangat bergantung case-nya. Kayak semacam pemimpin, kepala negara, itu kan nggak mungkin dia memposisikan diri hanya sebagai pribadinya. Dia punya anak buah yang dia memimpin negara yang memang 270 juta lebih, agamanya beda-beda, dia diundang dengan ya harus mendatangi semua, contohnya dalam konteks keadilan. Keadilan itu kan proporsional ya. Maka di situ tidak bisa kita generalisir dengan kita yang biasa-biasa saja, yang punya banyak pilihan. Kadang-kadang kita tuh lebih pada satu hal dan kemudian terlalu rigid pada hal yang lain. Padahal kita lihat aja, yang penting adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Toh kalau kemudian pada titik akhir kita tidak memungkinkan menolak, yang kita letakkan fondasi iman itu fi qalbi. Yang penting hati kita tidak berubah. Maka kan kemudian dalam banyak kasus ketika seseorang mengucapkan lewat lisannya, saya keluar dari agama Islam, tapi kondisinya darurat, kalau tidak kemudian kita terbunuh dan itu dibolehkan. Jadi memang beragama itu tidak, yang penting tidak hitam putih, tidak gampang meletakkan kalau nggak A mesti B gitu. Kecuali untuk hal-hal yang prinsipil. Tapi untuk hal-hal yang kemudian diperdebatkan, para ulama juga memberikan definisi dan argumentasi yang kemudian masih terbelah, tidak boleh kita kemudian memutlakkan pendapat kita dan menganggap yang berbeda memilih pendapat yang lain kita salahkan. Saya kira prinsip-prinsip itu selalu selalu dijadikan pedoman bagi guru-guru kita. Imam Syafi'i itu kalau nulis buku selalu diakhiri dengan sebuah pengakuan, apa yang saya tulis itu mengandung kebenaran, tapi juga mungkin salah. Maka ada istilah wallahu a'lam bisawab, itu kan sebuah kerendahan hatian. Begitu juga ulama-ulama yang lain, ulama madhab yang lain itu selalu meyakini bahwa yang dia tulis benar, tetapi juga mengandung salah. Sehingga disitulah ada ruang-ruang diskusi, tidak boleh ada orang memutlakkan penafsiran, orang memutlakkan pemahaman. Yang mutlak kuman Quran, yang mutlak itu cuman hadis. Tetapi ketika kita memahami Al-Quran, tafsir, ketika memahami hadis, ada syarah-syarah hadis itu sudah pendapat orang mencoba memahami apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki Rasulullah. Ketika turun menjadi pemahaman yang disebut tafsir itu, di situ menjadi relatif. Tidak lagi menjadi mutlak seperti Quran. Ya. Itu hierarkinya di dalam kebenaran kalau kita belajar ilmu tafsir ya. Mungkin waktu sudah cukup, Ustaz. Oh ya, nggak terasa udah lewat offset 12 menit. Nggak apa-apa, mudah-mudahan sekian mungkin acara kita malam hari ini, kajian malam hari ini. Ustaz, sebelum ini penutup, Ustaz, silakan Ustaz. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya bersama-sama belajar bersama. Hari ini kita belajar tentang toleransi. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, pertama bahwa keberagaman, pluralitas di dunia ini niscaya tidak bisa kita tolak.
karena ini memang Allah izinkan terjadi. Oleh karenanya yang paling penting adalah bagaimana cara mensikapi perbedaan itu. Sikapilah perbedaan sebagai sebuah hal yang sunatullah. Kita lihat perbedaan sebagai bukan ancaman, tetapi sebagai sebuah pelangi keindahan. Dengan berbeda itu kita bisa saling mengisi, saling melengkapi, saling bekerja sama. Dan di dalam perbedaan itu Allah ingin lihat siapa yang paling banyak berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Yang ketiga, mari kita biasakan dialog. Mari kita buka ruang-ruang diskusi untuk mencari kebenaran. Jangan pernah menganggap pikiran kita paling benar dan menegasikan pikiran orang lain. Dan ala kulli hal itu semua akan menjadi indah. Toleransi akan menjadi buahnya kalau kita punya prinsip yang terakhir, yaitu mendahulukan akhlak dibandingkan perbedaan-perbedaan yang bersifat furu'iyah atau cabang. Kita tetap mendahulukan sopan santun, mendahulukan akhlak, mendahulukan silaturahmi, mendahulukan menghormati yang lebih tua dibandingkan perbedaan-perbedaan, bahkan perbedaan keyakinan sekalipun. Karena Al-Quran tadi kan mengatakan kalau orang tuamu mengajakmu untuk melakukan sesuatu yang prinsipil, jangan kau taati orang tuamu, tapi tetaplah memuliakan mereka, berhubungan dengan mereka dengan hubungan yang terbaik. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita bisa memberikan sumbangsi sedikit apapun, mengurangi intoleransi yang akhir-akhir ini sudah mulai kadar volumenya itu agak mengkhawatirkan. Sehingga rahmatan lil alamin bisa kemudian terwujud. Kita bisa berdampingan walaupun kita berbeda-beda, sekalipun berbeda keyakinan dengan orang-orang di sekitar kita. Saya kira itu, semoga harmoni, rahmat kemudian Allah berikan kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ujian kita malam hari ini. Mungkin masih ada penasaran atau pertanyaan dari rekan-rekan, tahan dulu. Insya Allah nanti kita minggu depan ketemu lagi. Insya Allah, insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu diberikan kesehatan. Amin. Agar kami biar bisa terus belajar dari Ustaz. Amin. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir di sini, jazakumullah khair, udah hadir. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah dan kegiatan malam hari ini kita diberkahi oleh Allah. Amin. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi sebuah ilmu, menjadi sebuah pertimbangan kita bagaimana kita menyikapi terkait dengan toleransi ini. Ya, mudah-mudahan kita semua paham atas yang dibahas oleh beliau. Oke Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam.